Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Faslun wa'lam ayyuhal murid anna awwalat tariq sabrun wa akhiraha syukrun wa awwaluha ana'un wa akhiraha hana'un wa awwalaha ta'abun wa nasabun wa akhiraha fathun wa kasfun wa wusulun ila nihayatil arab. Wadhalika ma'rifatullahi wal wusul ilaihi wal unsu bihi wal wuqufi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi. Wa man assasa jami'a umurihi 'ala sabril jamil hasal 'ala kulli khairin wa wasal 'ala kulli ma'mulin wa dhafira bi kulli matlubin. Fasal wa'lam, ketahuilah ayyuhal murid, wahai murid, orang yang ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala, anna awwalat tariq, sesungguhnya jalan pertama menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sabrun, harus sabar. Wa akhiraha syukrun, akhirnya, endingnya nanti Anda akan bersyukur kepada Allah. Wa awwalaha ana'un, awalnya ya payah. Wa akhiraha hana'un, dan akhirnya adalah ketenangan, kenyamanan. Wa awwalha ta'abun wa nasabun, awal menempuh jalan menuju kepada Allah capek, payah. Wa akhiraha, dan endingnya fathun wa kashfun, yaitu mendapatkan mukasyafah. Wa wusulun ila nihayatil arab, dan sampai kepada puncak harapan. Apa puncak harapannya? Wadzalika ma'rifatullah. Harapan orang yang ingin sampai kepada Allah ya tentunya ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Wal wusul ilaihi, sampai kepada Allah. Wal unsu bihi, tenang berduaan dengan Allah. Wal unsu bihi, tenang dengan Allah. Wal wuqufi karimi hadratih, dan berdiam di dalam kemuliaan hadratillah, ma'a malaikatihi, bersama malaikat-malaikatnya Allah, baina yadaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau kepingin kenal kepada Allah, menempuh jalan menuju ridhonya Allah, tentunya harus melalui rintangan. Nggak ada cerita instan, paham ya? Jadi pertama ya capek, payah. Orang-orang enak tidur, Anda bangun. Orang-orang party, Anda ibadah, capek. Kan begitu? Lebih-lebih enak-enak tidur, diperintahkan bangun, wudhu, waduh berat, tapi nanti, kata Imam Haddad, nanti syukrun. Kamu bakal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya nanti kamu bakal tenang. Kamu bakal mulia, kamu bakal kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai puncak, loh, sudah. Dunia ini tidak ada harganya. Anda sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya gambarkan ya kemarin tuh. Orang kalau mau menuju puncak gunung, ya itu kan tujuan pendaki ya. Pendaki itu kan kepingin menaklukkan gunung. Wow, iki gunung iki ya apa caranya aku nyampe. Orang kalau kepingin sampai ke puncak gunung ya capek, payah. Bahkan bisa taruhan nyawa. Dah terpeleset, nanti mungkin ada yang longsor, ini macam-macam. Tapi dia sabar, payah. Kalau sudah nyampe puncak bagaimana? Seneng apa enggak? Orang yang mendaki gunung, koyok wis dunya nek hebat, kayak sudah berhasil. Kilo, aku sudah menduduki puncak. Begitu juga orang yang kepingin sampai kepada Allah, kepingin kenal kepada Allah, yang dikatakan al-arif billah, ma'rifatullah,
itu bukan sekedar omongan. Ada rintangan, ada rintangan. Orang kalau kepingin mendapatkan ridhonya Allah, ya harus penuh pengorbanan. Harus korban. Teman Anda, ya party, Anda tidak mau haram. Teman Anda pacaran, Anda tidak mau. Payah nggak? Capek. Ini haram. Dibatasi Anda. Anda dibatasi capek. Cuma nanti, merasakan kenikmatan iman, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah puncak daripada orang yang menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ya? Memang harus dilakoni, harus. Nah, kemudian waman assasa, siapa orang yang membangun, melandasi jami'a umurhi, segala urusannya, baik urusan duniawi, urusan ukhrawi, urusan dunia, urusan akhirat, dilandasi ala sobril jamil, atas dasar sabar yang indah. Sabar yang indah itu tidak keluh kesah. Sabar yang indah itu nggak mau melaporkan curhat kepada manusia. Ada orang sabar, cuma kadang cerita. Aku ini di PHK. Aku ini sabar, dia nerima. Cuma kurang jamil, kurang indah. Apa itu? Ngelaporkan kepada manusia seakan-akan kayak ngelaporno perbuatannya Allah. Kayak ngene ya. Allah ki opo sih nakdir aku kayak ngene. Nah, kurang eco. Ya, kurang enak. Jadi kalau sobrul jamil, sabar yang indah itu dia menahan, dia menerima dengan takdirnya Allah, enggak usah sambatan. Faham ya? Itu namanya sobrun jamil. Nah, orang yang melandasi segala urusannya dengan sabar, hasala ala kulli khair, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan. Wa wasala ila kulli ma'mulin, dan dia akan sampai kepada semua harapannya. Wa dhafira bi kulli madlubin, dan dia akan beruntung dengan seluruh cita-citanya. Jadi segala urusan ya, kalau dilandasi sabar, itu endingnya bakal bagus. Anda kerja aja. Anda tukang, bangun rumah. Kalau Anda tidak sabar, mencong-mencong loh ini. Rumah tidak jadi. Anda jahit. Jahit itu perlu ketelatenan, perlu kesabaran. Kalau Anda tidak sabar, wah cepet. Pokok ndang mari. Jahitan tidak rapi. Ini urusan dunia. Ketika Anda kerjanya tidak sabar, korat-karit loh ya. Begitu juga urusan akhirat, landasi dengan sabar. Mau ngaji, berat, sabar. Mau meninggalkan maksiat, sabar. Kena cobaan, sabar. Ya, jadi sabar itu ada 3. Ada sabar di dalam melaksanakan taat. Ada sabar ketika meninggalkan maksiat. Ada sabar ketika mendapatkan bala musibah. Sabar 3. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menerima ujian. Iya, memang perlu sabar semua ini. Mau taat, harus sabar. Tidak sabar, Anda tidak bakal enak ibadah. Terpaksa. Meninggalkan maksiat, perlu sabar. Ayo, coba. Anda, iya, digoda sama perempuan cantik. Tidak sabar, jadi. Anda dikasih uang 20 juta haram. Dan saat itu Anda perlu. Anda tidak sabar, ya sikat. Sabar. Ada lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan nih. Ini Anda bisa diterima dengan cara entertain. Ya apa ini? Nanti alasan Anda butuh. Kan gitu. Tak bawa apa, ya apa maning corone kok ngene kok. Lu harus sabar. Sabar. Kemudian sabar di dalam mendapatkan ujian. Mendapatkan ujian, sabar. Kalau ini semua nih Anda lakukan 3-tiganya nih. Sabar di dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar mendapatkan ujian, dah nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita susah untuk sampai kepada Allah? Karena 3-tiganya kita tidak ada dasar sabar. Sholat kepin cepet-cepetan,
Waladhdallin, amin. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Loh, kok surat Yasin nih? Drodok jenengan. Akhirnya jerit kul huwa ile ngono ya. Tak sabar. Emang harus sabar, Ruku harus tumak nina. Kadang kalau imamnya bacanya 3 kali subhana rabbiyal azim, itu dirasani. Kok suwe temen sih? Loh, enggak sabar. Yang sabar. Taat harus sabar. Begitu juga ninggalkan maksiat harus sabar. Ujian sabar. Ini dunia. Jangan tahu dunia. Dunia itu tempatnya musibah, darul bala, tempatnya ujian. Kalau Anda tidak sabar, mau apa Anda? Mau apa? Nggak sabarnya Anda itu tidak bisa merubah takdir. Sepeda motor Anda hilang. Anda jerit-jerit nangis. Bisa balik? Tidak bisa. Orang tua Anda meninggal dunia. Tidak sabar. Sopo sing ngopeni aku? Nangis-nangis. Loh, iso urip maneng dah. Pertanyaan itu, ketika Anda tidak sabar mendapatkan ujian, bisa. Egonya Anda bisa menghidupkan orang tua lagi? Tidak bisa. Sudah, ya sabar. Loh kok nangis, Beb? Nangis wajar. Nangis itu manusiawi. Cuma sabar menerima daripada ujian daripada Allah. Yang sabar. Iya. Nah, dunia sih kok ngene iki. Iya. Kalau masih di dunia ya Anda kena taklif ya harus ujian taat, maksiat ditinggalkan, ujian daripada problematika kehidupan itu sudah. Ini komplit sudah dunia ini ya. Nanti di surga baru jenengan enggak capek. Surga darul jaza, tempatnya balasan bagi orang yang sabar. Ya, jadi di dunia ini mindset Anda jangan cari kebahagiaan, enggak ada. Kebahagiaan di dunia itu tidak ada. Imam Ja'far As-Shadiq, beliau itu pernah mengatakan begini. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Siapa orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia nih, tidak diciptakan sama Allah, tapi dicari, berarti dia sudah membuat capek dirinya dan tidak dapat. Nggak dapat apa yang dia cari. Aneh kan? Sesuatu nggak diciptakan oleh Allah tapi digoleki. Kira-kira wong waras apa ndak? Error kan? Tetap dicari. Capek nggak dapat. Nah, disitulah murid-muridnya tanya, apa itu wahai imam? Sesuatu yang nggak diciptakan oleh Allah cuma dicari-cari oleh manusia. Roha fid dunya. Ketenangan di dunia itu nggak diciptakan oleh Allah. Tapi digoleki ame menungso. Ayo, coba Anda tengok orang-orang yang mindsetnya duniawi. Mereka mengatakan apa? Aku iki kerja keras, biar nanti masa tua saya bahagia, biar tenang. Kan gitu. Saya jadi PNS, biar dapat tunjangan, biar tenang. Pokok pikiran tenang-tenang. Pertanyaannya, coba Anda cek, beneran tenang enggak orang itu? Justru tambah bingung, tambah ruwet. Orang tuh tambah umur, tambah banyak pikiran. Tambah umur, fisik merosot, lemah, penyakit keluar, pikiran tambah banyak. Loh, tenangnya di mana? Dulu Anda sendirian, mikir awak dewe. Paham? Kemudian nikah, mikirkan istri, tambah beban. Punya anak, tambah kepikiran. Punya cucu, loh, berarti tambah tua, tambah banyak pikiran. Ketenangan di mana? Mana tenang? Nggak ada. Nggak ada ketenangan di dunia. Semua pasti punya masalah. Pasti masalah. Anda, kita, nih saya, semua punya masalah. Masing-masing. Masalah sama orang tua, masalah sama anak, sama tetangga, sama teman kerjaan, semua. Selesai masalah A, ditunggu masalah B. Masalah B selesai, tunggu masalah C. Sampai kapan? Sampai mati. Terus bagaimana cara untuk menghadapi semua ini? Sabar.
Sabar. Karena itu, kata Imam Haddad, semua orang yang melandasi urusannya dengan sabar, dia akan mendapatkan cita-citanya. Sing sabar. Sabar aja. Nanti Anda akan mendapatkan harapan Anda. Itu pasti sudah ya, yang sabar. Wa'lam, ketahuilah. Annan nafsa takunu fi awal ammaratan. Ketahuilah. Nafsunya manusia itu di awal mulanya, permulaannya itu pasti ammarah bisu. Nafsunya selalu mengajak kepada kejelekan, ta'mur bisyarr, ngajak-ngajak kepada kemaksiatan, kejelekan. Wa tanha 'anil khair, dan menghalangi daripada kebaikan. Fa in jahadaha insanu, apabila memerangi seorang manusia terhadap nafsu seperti ini, wasobaro, nah sabar, ala mukhalafati hawaha, untuk menentang keinginan hawa nafsu yang seperti itu, sorot lawamatan, maka menjadi nafsu lawama, suka mencela. Mutalawwinatan, berubah-ubah. Mutalawwin ini berubah-ubah. Laha wajhun ilal mutmainnah, kadang-kadang condong ke mutmainnah. Wa wajhun ilal ammarah, kadang juga ngajak-ngajak kepada kejelekan. Fahiyya marratan hakada wa marratan hakada, kadang begini, kadang begitu. Fa in rafaqa biha, apabila dia telaten, lemah lembut untuk benakno nafsu ini, wasara biha yaquduha, kemudian dituntun itu nafsu bi azimmatir raghbah fi ma indallah, dengan kendali harapan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sara mutmainnatan, maka menjadi nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Ta'muru bil khair. Nafsul mutmainnah itu selalu ngajak kepada kebaikan. Wa tastalidzu, merasa nikmat hu, kepada kebaikan. Wa ta'nasu, dan merasa tenang bihi, dengan kebaikan. Wa tanha, kemudian mencegah anisyar, daripada kemaksiatan, kejelekan. Wa tanfiru anhu, dan lari daripada kejelekan. Wa tafirru minhu, sama, lari daripada kemaksiatan. Jadi begini, di dalam diri manusia ada nafsu. Nah, nafsu itu yang ada dalam diri manusia awal mulanya itu namanya nafsul ammarah bisu, ammar. Selalu ngajak kepada kemaksiatan. Itu sudah wataknya manusia itu. Nafsunya ngajak kepada kemaksiatan, mencegah kepada kebaikan. Nah, tapi kalau ditentang, ngejak kemaksiatan nggak mau, mencegah daripada kebaikan, dia lawan, enggak, aku mau sholat. Terus perang sama nafsu seperti itu, perang, tapi dengan sabar ya, sabar, akhirnya naik itu. Nafsunya jadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang sering mencela kepada dirinya. Lah iya, kula apa ya biyen aku mabukan itu. Mencela. Lah iya, kenapa saya enggak sholat mulai kemarin ya? Astagfirullah. Mencela. Itu namanya lawama. Cuma kata Imam Haddad, nafsu lawama ini pling-plang. Kadang-kadang condong kepada tumakninah, mutmainnah. Kadang juga ngajak-ngajak kepada kejelekan. Tidak sedikit ya, orang ahli ibadah terjerumus kepada kemaksiatan. Kenapa? Masih lawama. Lempeng dah ibadah, lempeng, kadang tiba-tiba muncul nafsul ammarah, kepingin ngajak maksiat. Nah, kalau dia sabar, digiring maning pelan-pelan, digiring, tek, akhirnya jadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini tidak ujuk-ujuk, perlu perjuangan, peperangan. Jadi orang-orang yang Anda lihat di biografinya, manakibnya para wali, orang-orang soleh, ahli ibadah begini, dulunya ya sama seperti kita. Sama, nafsunya ammarah. Cuma mereka berani memerangi, berkorban. Akhirnya jadi kekasihnya Allah sampai kepada Allah. Al-arif billah. Lah kita jadi budaknya nafsu ya wis kok ngene iki. Akhirnya seperti ini terus. Ibadah terpaksa, tidak merasakan nikmat, justru kenikmatan ketika melaksanakan
kemaksiatan. Paham ya? Jadi ada tahapannya, step by step, pelan-pelan, pelan-pelan. Amaro, kemudian lawama, kemudian mutmainnah. Loh, kalau sudah mutmainnah, loh, sudah enak ibadah itu. Nggak mau, oyo-oyo nggak mau. Kemudian jijik. Diajak maksiat itu jijik. Diajak maksiat itu udah nggak mau, enggan. Anda mungkin sering ngelihat manakib biografi seorang wali, ya ditegur oleh perempuan sampai diajak berduaan, kemudian ditempiling itu perempuan. Jijik kan? Ayo coba seumpamanya ya. Seumpama. Anda berduaan sama perempuan di kamar. Wayu ini. Kemudian ngajak jenengan untuk hubungan. Kira-kira. Eling Gusti Allah. Waduh. Berat bro. Tapi ada beberapa orang bikin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nafsunya sudah mutmainnah. Itu ketika diajak maksiat gregetan, pegel. Anda tengok manakib-manakib orang-orang soleh, ya ditempeling. Lari daripada kemaksiatan. Apalagi pilihannya Allah, para nabi. Tuh lihat Nabi Yusuf sama Zulaikha. Tahu kan ceritanya? Kan dirayu itu. Nabi Yusuf dirayu sama Zulaikha. Zulaikha itu bukan perempuan elek loh ya. Wayu. Ayu. Lari Nabi Yusuf. Kenapa? Jijik ngelihat maksiat. Jijik. Nggak mau. Nggak mau. Orang-orang soleh itu. Orang-orang soleh. Lebih-lebih para nabi ya. Mereka tuh merasakan nikmatnya ibadah seperti orang yang ahli maksiat merasakan kenikmatan maksiatnya. Sama. Sama. Orang minum, enak. Orang zina, enak. Lah, orang ahli maksiat merasakan kenikmatan maksiat. Orang soleh pun, mereka juga merasakan kenikmatan ibadah. Merasakan. Loh, Anda lihat Imam Syafi'i, sehari 1 kali khataman. Kemudian Imam Ali, As-Sajjad, 1000 kali rokaat, 1000 rokaat tiap hari. Kan gak masuk akal. Loh, podo ambil jenengan. Jenengan itu kalau main HP, mulai isya sampai kapan sih? Sampai subuh. Kan gitu. Sama, Anda merasakan kenikmatan tapi dengan hobi kemaksiatan. Mereka merasakan kenikmatan dengan ketaatan. Podo. Kita ngelihat mereka, koyo-koyo gak masuk akal. Mereka ngelihat kita, ya bingung pisan, iki menungso apa setan. Kan gitu ya. Sama sudah. Jadi jenengan kalau masih belum masuk dalam benak Anda, ya dimensinya beda, Anda jangan mengingkari. Nggak masuk akal itu karoma, nggak masuk akal. Loh, udahlah, Anda sama saya masih budaknya nafsu. Jangan Anda mengingkari orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Dah, Anda ikuti aja aturan mainnya. Anda lawan itu nafsu, Anda akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? Nah, lihat diceritakan sama Imam Haddad. Wa sahibun nafsil mutmainnah. Orang yang sudah merasakan nafsul mutmainnah, ya'dumu ta'ajjubuhu minan nas. Mereka sangat terheran-heran dari manusia. Fi i'radihim, di dalam berpalingnya mereka anit ta'at, daripada ketaatan. Ma'ama fiha minar roh wal unus wal ladzah. Bersamaan di dalam ketaatan itu terdapat ketenangan, kelezatan, tapi orang-orang berpaling. Wa fi iqbalihim, dan di dalam menghadapnya manusia alal ma'asi, untuk melakukan kemaksiatan wasyahwat, dan melampiaskan syahwat. Ma'ama fiha, bersamaan di dalam syahwat minal gham wal wahsa, sumpek gelisah, wal marara, dan rasa pahit. Nah, gini. Orang yang sudah merasakan nafsul mutmainnah, mereka itu ngelihat orang ahli maksiat godek-godek. Lah iya. Kok iso krungu adzan ndak salat iki? Kok bisa disuruh tahajud ndak mau ya? Kok iso disuruh puasa loh, ndak mau. Heran mereka itu. Kenapa? Di dalam ketaatan itu ada kenikmatan, ada ketenangan, tapi kok ditinggal sama orang-orang? Kok ditinggal? Di kemaksiatan, sumpek loh ya, gelisah. Ndak ono ceritanya orang mari maksiat seneng, nggak ada, sumpek.
Sumpek. Tapi aneh kan? Taat ditinggal padahal ada kenikmatan. Maksiat dilakukan padahal ada kegelisahan. Nah, orang yang mempunyai nafsul mutmainnah seperti itu, ketika ngelihat orang-orang bermaksiat, berpaling dari taat itu bingung. Waduh, heran aku ngomong, heran. Saya kasih gambaran gini. Kalau orang normal, diceritakan perempuan cantik, terangsang nggak? Terangsang ya? Gitu. Diceritakan makanan nikmat, minuman lezat, ngiler jenengan. Ini belum ada perempuannya loh ya, belum ada makanannya. Cuma saya cerita tentang makanan nikmat, cerita tentang minuman lezat. Anda sudah bayang no, enak iyo, seger iyo, kan gitu ya, normal. Begitu juga kita, orang yang beriman, orang yang benar-benar imannya kuat ya, nafsulnya mutmainnah, ketika diceritakan kenikmatan surga, kenikmatan taat, berduaan dengan Allah, terangsang mereka itu. Terangsang, kepingin ibadah. Paham? Loh, ini normal, ini baru iman. Tapi kalau ada orang diceritani perempuan, kok enggak terangsang? Diceritani makanan nikmat, kok enggak selera? Ya, loro berarti kan? Sakit ini orang. Diceritani swarga, enggak bergegas ibadah. Diajak baca Quran, ndak selera. Diajak taat, males. Loro ini. Sakit nih. Ini imannya bobrok sudah. Penyakitnya banyak ini. Orang yang mempunyai sahibul nafsil mutmainnah, nafsunya sudah tenang, nikmat, merasakan berduaan dengan Allah, ibadah. Ketika ngelihat orang ahli maksiat itu, heran loh, kok gini ya? Loh, heran. Nah, setelah itu kata Imam Haddad, wa yahsabu annahum yajiduna wa yadukuna fil amrain, dan menganggap mereka itu mendapatkan dan merasakan fil amrain, di dalam dua perkara itu. Apa itu dua perkara? Di dalam kemaksiatan, di dalam meninggalkan ketaatan, mithlama yajidu wa yaduk, seperti yang telah dirasakan oleh sahibun nafsil mutmainnah, wayaduk, dan telah dirasakan oleh orang yang ahli taat. Summa yarji'u ila nafsihi, kemudian dia kembalikan kepada dirinya, wayadkuru makana yajidu min qabl, dan dia ingat terhadap apa yang didapat sebelum dia mendapatkan nafsul mutmainnah fi tanawulis syahwat minal ladzat, di dalam melakukan syahwat daripada kelezatan-kelezatan duniawi. Wa fi fi'li ta'at minal mararat, dan di dalam melaksanakan ketaatan daripada pahit-pahitnya ketaatan. Faya'lam, maka dia akan mengetahui annahu lam yasil, dia faham, sadar bahwasanya dia tidak sampai ila ma huwa fihi, terhadap keadaan saat ini, illa bimujahadatin tawilatin, kecuali dengan semangat sungguh-sungguh yang panjang, proses yang panjang, wa inayatin, dan perhatiannya Allah, pertolongannya Allah, minallahi azima, yang sangat agung. Nah, orang sahibul mutmainnah punya nafsu jiwa yang tenang. Ketika melihat orang ahli maksiat senang dalam kemaksiatannya, berpaling daripada ketaatannya, dia kembalikan lagi kepada dirinya. Iya ya, aku biyen kayak ngono ya. Aku dulu kayak gitu. Ya Allah. Dia sadar, akhirnya dia sadar, alhamdulillah. Iya, aku dulu seperti itu. Cuma aku bisa sampai ke dalam proses seperti ini, keadaan seperti ini, tentunya itu perlu usaha, perlu proses yang sangat panjang. Jadi ndak wani ngece-ngece. Ndak berani memvonis. Itu sahibul nafsul mutmainnah. Ketika melihat orang maksiat, ndak langsung iki ahli neraka itu, ndak. Justru belas kasihnya keluar. Justru sayangnya keluar. Ya Allah, saknoi. Ya Allah, iya ya. Aku biyen koyo ngono, ya Allah. Alhamdulillah, dapat pertolongannya Allah. Ndongakno akhirnya. Akhirnya teman-temannya doakan, mudah-mudahan dia diangkat sama Allah Ta'ala, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sahibun nafsil mutmainnah. Merasakan tenang dengan Allah, merasakan nikmat ibadah. Kemudian ketika ngelihat orang ahli maksiat, flashback dia. Aku biyen koyo ngono sih. Aku biyen ahli maksiat.
Aku jadi seperti ini merasakan kenikmatan kan tidak ujuk-ujuk. Ini aku ada proses yang jauh. Alhamdulillah dapat pertolongan Allah. Jadi syukur atas dirinya, kemudian rahmat kepada yang lainnya. Sahibun nafsil mutmainnah. Masya Allah ya. Faqad alimta anna sabra anil ma'asi, dan kamu telah mengetahui sabar meninggalkan kemaksiatan wasyahawat wa ala mulazamati ta'at, dan sabar untuk langgeng di dalam ketaatan, huwa itulah al muwassil, itulah yang menyampaikan seseorang ila kulli khairin kepada seluruh kebaikan, wal muballigh, dan menyampaikan ila kulli maqamin syarif kepada kedudukan yang tinggi, wa halin munif, dan kedudukan yang mulia. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa qad qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Isbiru sabaro, wasabiru sabar-sabarno. Ya apa? Diperintah sama Allah, sabar-sabarno. Kan berarti ada upaya. Kalau isbiru sabar, sudah. Kalau sobiru sabar-sabaro, baru Anda akan sampai kepada derajat yang mulia. Wa qala ta'ala, firman yang lain, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Mereka, orang-orang Bani Israel, ya, mereka dapat kenikmatan yang sempurna daripada Allah itu bima sabaru, karena sebab kesabarannya mereka. Wa qala ta'ala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Aku jadikan mereka a'immatan sebagai pemimpin. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka jadi pemimpin tokoh kayak Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, imam-imam. Itu kan tokoh-tokoh kita. Lha jenengan kira mereka itu ya apa uripe? Kayak kula jenengan jagongan. Sabaru. Mereka itu sabar, dapat ujian sabar, taatnya sabar, meninggalkan maksiat sabar, sabar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Wa fil hadis, dalam hadis, min aqalli ma utitum al-yakin wa azimatus sabar. Minimal sesuatu yang kalian diberi oleh Allah al-yakin wa azimatus sabar, yaitu keyakinan dan keteguhan hati, kesabaran yang sangat. Waman utiya haddahu, siapa orang yang diberikan bagian daripada ini, minhuma, daripada keduanya, yakin dan kesabaran, keteguhan hati, fala yubali bima fatahu, maka enggak ada urusan dengan apa yang hilang dari dia, min qiyamil lail, daripada bangun malam, wasiyamin nahar, dan enggak puasa siang harinya, artinya enggak puasa sunnah, enggak qiyamul lail, enggak tahajud. Gini. Jadi kalau orang mendapatkan keyakinan yang sempurna, kemudian keteguhan hati yang sempurna, ini berarti dia sudah mendapatkan bagian yang sangat-sangat istimewa daripada Allah. Walaupun dia tidak sholat malam dah, tidak pernah puasa sunnah, tapi punya ini, punya kesabaran, punya keyakinan, dah diangkat jadi wali kan. Tapi berapa banyak orang ahli ibadah, tahajud, ya, ahli baca Quran, ahli ibadah, macam-macam, tapi tidak sabar. Banyak kan? Jadi sabar, keyakinan yang sempurna itu adalah pemberian Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Ini adalah pemberian Allah, gaya wali-wali ini Gusti Allah. Mereka itu punya keyakinan yang mantap banget. Nggak wedi, nggak ada keraguan sama Allah. Menemangan apa, sudah yakin. Allah sudah jamin rezeki buat orang yang hidup. Pasti aku mangan. Enak kan? Tapi orang ahli ibadah, tahajud, uangnya miliaran, saya bingung kok. Iki duit iki lek dikemangan terus tahun, kok tahun ngarep mangan apa aku? Ya Allah. Enggak ada keyakinan sama Allah. Enggak ada keyakinan. Allah, Nabi Muhammad memerintahkan lek kon sedekah, lek jenengan sedekah, nambah lo ya, nambah harta. Tapi berapa banyak orang kaya, ahli ibadah ngaku iman, cuma perhitungan, mau sedekah, lek duitku 1 juta, tak tokno 10 juta, ya kurang lah. Masuk nambah. Mana keyakinan Anda? Anda tidak yakin sama Allah. Anda tidak yakin. Walaupun Anda ahli ibadah, cuma ketika kosong daripada keyakinan seperti itu, tong kosong itu. Tapi kalau sudah yakin ada dalam hati,
sabar yang sangat, teguh hatinya, mau taat, mau kena ujian, ninggalkan maksiat, sabar. Jenengan walaupun sholat wajib dok, ya, ndak sholat tahajud, ndak puasa sunnah, wali, iso kira-kira. Berat, ya Allah, ya khair. Mudah-mudahan kita semua bisa, bisa melampaui rintangan-rintangan seperti ini. Nafsu kita yang masih ammarah, mudah-mudahan cepat atau lambat Allah angkat nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, bisa merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.